Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Untuk materi hari ini, saya akan berikan penjelasan mengenai teori psikologi sosial Erich Fromm. Jadi silakan rekan-rekan menyimak penjelasan dari saya, dan apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan dicatat terlebih dahulu dan silakan tanyakan saat perkuliahan kita berlangsung ya secara online. Baik, untuk teori psikologi sosial dari Erich Fromm ini, ya kita awali dari sejarah singkatnya terlebih dahulu ya terkait dengan tokoh Erich Fromm. Ini lahir di Jerman tahun 1900 ya. Memang dia dikelilingi di suatu lingkungan yang dianggap kurang sehat. Ayahnya sebagai seorang yang pencemas dan pemurung, sedangkan ibunya sebagai seorang yang depresi. Dan pada saat Erich Fromm ini berusia 12 tahun, ia pernah melihat seorang wanita berbakat, ya, penuh dengan talenta, skillful, keterampilan, dan lain sebagainya, namun melakukan tindakan bunuh diri. Dan kemudian ia juga melihat teman-temannya meninggal di parit saat Perang Dunia Pertama. Dan di sini Erich Fromm mengembangkan keinginan untuk memahami sumber tingkah laku irasional. Mengapa pada individu-individu tertentu, gitu, mereka yang terlihat memiliki bakat sebagai seseorang yang memiliki kecerdasan, keterampilan, tapi memunculkan tingkah laku yang sifatnya irasional sehingga melakukan tindakan-tindakan seperti bunuh diri tadi. Nah, di sini Erich Fromm ini ya, dia mempelajari psikoanalisa dari Sigmund Freud dan juga seorang filsuf Karl Marx. Ya. Maka dari itu juga Erich Fromm ini mengatakan ya mencetuskan teori mengenai kepribadian Marxian gitu ya, dikenalnya juga, di mana dia coba mempelajari perjuangan manusia yang tidak pernah menyerah untuk memperoleh martabat dan kebebasan terkait dengan kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan orang lain. Meskipun begitu, Erich Fromm ini memiliki kritik ya terhadap psikoanalisa yang dimunculkan oleh Sigmund Freud. Dan di sini pandangan tentang manusia menurut Erich Fromm bahwasannya manusia ini bersifat dualistik. Maksudnya dualistik ini apa? Ada selalu dua hal gitu ya yang menempel pada manusia. Di sini penjelasannya di mana manusia ini berjuang untuk bebas dan menguasai lingkungan dengan hakikat kemanusiaannya, dan juga kebebasan tersebut memperbudak manusia dengan memisahkan kebinatangan dari akar alamiahnya. Itu karena salah satu bentuk dualisme dari teori Erich Fromm ini juga mengatakan bahwasanya dalam diri manusia ini ada sifat kehewanan ya, dan juga ada sifat kemanusiaannya. Ya, untuk kehewanannya sendiri ini lebih ke arah bagaimana mereka harus memenuhi hal-hal yang sifatnya instingtif, naluriah, gitu ya. Dan menurut Erich Fromm ini, ciri orang yang sehat atau normal ini di mana individu tersebut mampu bekerja secara produktif sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Jadi kembali lagi bahwasannya individu tersebut bukan hanya semata-mata yang dikatakan oleh Sigmund Freud bahwa yang sehat itu yang mampu memenuhi kebutuhan instingtifnya, id-nya. Tapi menurut Erich Fromm, orang yang sehat secara mental ini mampu bekerja secara produktif, ya, menghasilkan sesuatu ya yang bermanfaat baik bagi dirinya, ya, yang juga sesuai dengan tuntutan di dalam lingkungan sosialnya. Jadi mempertimbangkan sekali aspek-aspek tuntutan di lingkungan sosialnya, dan kemudian juga bagaimana individu tersebut mampu berpartisipasi. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi dia juga bisa terlibat dalam memenuhi kebutuhan di lingkungan sosialnya. Ya, maka dari itu di sini disebutkan bahwa pernyataannya berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh dengan cinta.
Dan di sini orang yang memiliki yang masuk ke dalam kategori normal itu adalah orang yang mampu mengoptimalkan kemandirian dan kebersamaannya dari seorang individu dengan orang lain. Jadi selain dia mampu secara mandiri untuk menentukan sikap, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi dia secara interaksi sosialnya, dia mampu untuk berinteraksi, melakukan kerjasama, ya, secara sesuai dengan lingkungannya. Dan di sini kecemasan manusia itu adalah akibat dari bagaimana persepsi individu tersebut terhadap kebebasan. Di mana orang yang memiliki kecemasan, berarti dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengekspresikan kebebasannya, baik terkait dengan kekuatan atau ketakutan yang dimilikinya. Ya. Dan di sini juga ada kebebasan yang tidak sehat. Itu bisa diatasi agar individu itu tidak mengalami kecemasan, yaitu bagaimana dia bisa memperoleh kebebasan tersebut dan mampu mengekspresikan dirinya. Ya, bukan hanya mengekspresikan atau merasakan ketakutan-ketakutan dari tuntutan yang ada di lingkungannya, sehingga dia akan merasa tidak memiliki freedom atau kebebasan untuk melakukan sesuatu. Itu akan membuat seseorang merasakan kecemasan. Ya. Kemudian konsep utama dari Erich Fromm ini juga bahwasannya tema dasarnya ini merujuk pada individu yang merasa kesepian, ya, dan ada perasaan terisolasi karena dipisahkan dari alam dan interaksinya dengan orang lain. Dan menurut penelitian yang dilakukan bahwa manusia itu menjadi semakin bebas dari abad ke abad, tapi juga semakin merasa kesepian. Barangkali rekan-rekan melihat juga ya, pada saat ini barangkali orang-orang dapat dikatakan bebas untuk melakukan sesuatu, mengakses sesuatu gitu ya, baik yang sifatnya online gitu ya, seperti mengakses berbagai macam pengetahuan, semakin bebas untuk bisa mengakses apapun ya di hadapan dia melalui perangkat teknologi. Tapi juga di sisi lain, kebebasan dia untuk bisa mengakses itu membuat individu tersebut bisa jadi merasa kesepian. Kenapa? Karena ada keterbatasan, ternyata di satu sisi ada kebebasan, tapi ada juga keterbatasan untuk bisa berinteraksi secara langsung juga, gitu ya. Kehangatan dari interaksi dengan orang lain itu bisa semakin sulit untuk diperoleh. Dan ini ada 4 hakikat manusia yang bersifat dualistik. Yang pertama, tadi saya sempat singgung juga manusia sebagai binatang dan manusia. Ya, bahwasannya manusia ini ada kebutuhan biologis yang perlu dipuaskan. Ya. Sedangkan untuk sifat khas kemanusiaannya, kita memiliki pikiran, ya kita bisa berpikir secara kreatif, inovatif, dan kita juga memiliki perasaan-perasaan yang lebih halus, ya seperti perasaan lemah lembut, ya, cinta, kasihan, perhatian, tanggung jawab, dan lain sebagainya yang tidak dimiliki pada binatang. Ada juga dualisme lainnya adalah hidup dan mati. Bahwasannya manusia ini memiliki kesadaran yang tinggi bahwa ya dia akan mati suatu saat, individu itu akan mati. Tapi juga dia masih berupaya gitu ya untuk bisa sekuat tenaga berusaha ya, memperoleh kesejahteraan dari kehidupan yang sedang dijalaninya. Ya, jadi seakan-akan memang melupakan fakta bahwa seseorang itu akan mati. Ya, kemudian juga ada ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Bahwasannya manusia mengkonsepsikan relasi diri sempurna, tetapi karena hidup itu pendek, ya ada batas usia
maka kesempurnaan yang hakiki itu memang tidak dapat dicapai. Ya, manusia itu berusaha untuk mencapai kesempurnaan, tapi ada karena banyak keterbatasan, gitu ya. Maka memang kesempurnaan secara hakiki itu sebetulnya sulit untuk dicapai. Ya, kemudian ada juga kesendirian dan kebersamaan, bahwasannya manusia sebagai makhluk individu ya bisa bertindak atas keinginannya sendiri, tapi juga manusia sebagai makhluk sosial di mana mereka perlu mempertimbangkan bagaimana perilaku-perilaku itu akan mempengaruhi interaksinya dengan orang lain. Ya, dan di sini juga individu itu sebetulnya akan selalu berjuang untuk memperoleh otonomi diri, kebebasan diri. Ya, yang asalnya seorang anak itu hampir dalam segala hal selalu memiliki ketergantungan gitu terhadap orang tuanya atau orang-orang terdekatnya, tapi seiring bertambahnya usia, anak-anak tersebut ingin untuk bisa secara mandiri gitu untuk menentukan langkah-langkah apa yang bisa dia lakukan, bagaimana cara memenuhi kebutuhannya sendiri, ya. Dan kemudian juga di sini ketika di dalam masyarakat, ya, bahwasannya masyarakat tersebut juga berjuang untuk merdeka. Tapi ketika masyarakat yang berupaya untuk berjuang merdeka, ini ada efek lainnya. Mungkin mereka juga akan lebih merasa terancam oleh isolasi dari bangsa lain. Ya, maksudnya di sini masyarakat di suatu negara. Ketika masyarakat di suatu negara ingin terbebas dari yang namanya penjajahan dan lain sebagainya, gitu ya, atau ketergantungan akan sumber daya yang diberikan oleh negara lain, ketika suatu negara berupaya untuk terlepas dari ketergantungan dari negara lain tersebut, maka mungkin akan ada perasaan terancam adanya isolasi dari bangsa lain, gitu ya. Nah, di sini ada cara atasi dilema eksistensi, bahwasannya eksistensi tadi, dilema eksistensi dualisme tadi bisa diatasi dengan ya, bagaimana kita bisa menerima otoritas dari luar gitu dan tunduk kepada penguasa dan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, atau kita juga bisa melakukannya dengan melakukan kerjasama. Ya, kita melakukan interaksi dengan penuh semangat, ya, dengan tujuan yang sama dengan orang lain, sehingga akan ada yang namanya ikatan dan tanggung jawab bersama dalam suatu masyarakat. Nah, ini kemudian ada juga pendapat Eric Fromm ini terkait kebutuhan manusia, bahwasannya kebutuhan manusia itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada kebutuhan akan kebebasan dan keterikatan, dan juga ada kebutuhan manusia untuk memahami dan beraktivitas. Ya, meskipun sebagai kebutuhan dasarnya ini ada kebutuhan akan makan, minum, seks, ya, dan bebas dari rasa sakit, dan ada kebutuhan dua kelompok kebutuhan lainnya yang memang perlu dipenuhi. Ya, ini akan kita bahas satu persatu. Ada kebutuhan kebebasan dan keterikatan, ada 5 poin di sini. Ya. Yang pertama ada relatedness atau keterhubungan, bahwasannya manusia ini butuh untuk bisa mengatasi perasaan kesendirian, ya, dan terisolasi dari alam dan dari diri sendiri, ya. Sehingga dengan kebutuhan untuk mengatasi perasaan ketersendiriannya ini, ya, manusia ini akan berupaya untuk bisa berinteraksi dengan individu lain dan juga dengan alam di sekitarnya, ya, untuk memenuhi kebutuhan akan relatedness ini. Dan kemudian rootedness atau keberakaran, ya, dan bahwasannya keberakaran ini berdasarkan juga manusia ini untuk memenuhi kebutuhan akan rasa
aman, ya, nyaman berada di lingkungan di mana dia tinggal, memiliki keterikatan dengan individu lain atau alam yang membuat dia merasa nyaman, itu sebagai root-nya, sebagai akarnya. Ya. Dan kemudian transendensi menjadi pencipta di sini. Individu menyadari bahwa dirinya sendiri dan lingkungannya, kemudian mengenali betapa kuat dan menakutkan alam semesta itu yang membuatnya menjadi tidak berdaya. Ya, dan rasa ketidakberdayaan tersebut membuat individu perlu untuk menciptakan sesuatu, ya, agar rasa tidak berdaya akan kekuatan alam itu bisa diatasi, ya, atau juga sifatnya ada yang menghancurkan sesuatu. Ya, menciptakan sesuatu layaknya kita menciptakan rumah untuk tempat tinggal, untuk menghindari diri kita dari adanya angin, hujan, panas gitu ya. Tapi juga ada yang barangkali sifatnya negatif, menghancurkan sesuatu. Karena untuk membangun sesuatu, misalkan rumah, butuh yang namanya kayu, ya, butuh namanya bahan-bahan yang diperoleh lewat alam. Ada juga unity atau kesatuan yang diperoleh jika hakikat kebinatangan dan kemanusiaan bisa didamaikan, ya, menurut Erich Fromm, ya, bahwasanya perlu ada pertimbangan antara kebutuhan fisiologis secara fisiologis dari manusia, tapi juga memperhatikan norma-norma yang ada di lingkungan. Ya, kemudian identity, manusia harus merasakan dapat mengontrol nasibnya sendiri. Ya, bahwasanya manusia ini memiliki identitas masing-masing sebagai individu, di mana dia juga menampilkan perilaku-perilaku sesuai kehendaknya sendiri, gitu ya, tanpa banyak dipengaruhi oleh intervensi dari lingkungan eksternal, ya, sehingga membentuk identitas bahwa dia memiliki kebebasan tersendiri. Tentunya kebebasan di sini sifatnya bertanggung jawab, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kebutuhan yang kedua adalah memahami dan beraktivitas. Di sini ada 4, ya. Yang pertama, frame of orientation, bahwasannya manusia ini membutuhkan seperangkat keyakinan mengenai eksistensi hidup, ya, orientasi arahnya akan kemana, ya, apa yang menjadi tujuan hidupnya untuk dicapai, sehingga dari pemenuhan tujuan yang dimiliki individu itu cara pencapaian dan ketercapaian tujuan tersebut itu akan membuat seseorang memiliki kesehatan jiwa yang diharapkan. Ya. Kemudian frame of devotion, kerangka kesetiaan. Ya. Ini terkait juga dengan bagaimana integritas, gitu ya, antara apa yang diyakini oleh individu tersebut, ya, value, nilai, ya, dan kemudian juga selaras dengan tingkah laku yang ditampilkan untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai yang dimiliki. Ya, kemudian ada excitation stimulation, ya, terangsang stimulasi. Ini adalah kebutuhan untuk memanfaatkan kemampuan otak, ya, bahwasannya kita sebagai individu ini berbeda dengan binatang, ya, yang secara kemampuan berpikirnya itu jauh lebih kompleks, ya, jauh lebih memiliki banyak kemampuan, ya, kemampuan problem solving, memahami norma, ya, mempertimbangkan sesuatu baik buruk dan lain sebagainya, ya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Dan yang terakhir ini effectiveness atau keefektifan, bahwasannya manusia itu butuh untuk menyadari eksistensi diri, ya, melawan perasaan tidak mampu dan melatih kompetensi atau kemampuan. Jadi manusia itu akan selalu mencari sesuatu yang lebih efektif. Bagaimana saya bisa mengerjakan sesuatu atau memenuhi kebutuhan saya secara lebih efektif? Apa dari ketidakmampuan saya, gitu, yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan menjadi sesuatu yang lebih mampu dan mampu memenuhi kebutuhan secara lebih efektif.
Oke, dan ini juga dalam konsepnya Eric Fromm ya, ada mekanisme melarikan diri dari kebebasan. Ya, bahwasannya ada individu-individu ya, yang ingin melarikan diri dari kebebasan, dan ini adalah mekanisme-mekanismenya. Yang pertama ada otoritarianisme, ya, kecenderungan untuk menyerahkan diri dan menggabungkannya dengan seseorang di luar dirinya untuk memperoleh kekuatan yang dirasakan tidak dimilikinya. Jadi dia eh, karena merasa inferior, lemah gitu, maka dia berupaya untuk mencari sosok yang lebih kuat, yang dianggap lebih kuat, memiliki otoritas lebih kuat, sehingga apa yang dia tidak miliki bisa diperoleh dari otoritas tersebut. Ya, ya ini ada beberapa contoh gangguan yang juga dianggap salah satu cara melarikan diri kebebasan dari otoritarianisme. Ya. Kemudian berikutnya destructiveness. Ini mencari kekuatan, tidak melalui membangun hubungan dengan pihak luar, tapi melalui usaha membalas atau merusak kekuatan orang lain. Ya, jadi ada orang-orang yang ingin gitu ya membangun kekuatan itu untuk bisa merasa bebas, tapi bukan melalui interaksi yang sifatnya adaptif, sehat, tapi ingin merusak kekuatan orang lain, sehingga dia merasa bahwa dan merusak kekuatan orang lain dia lebih berkuasa, dia lebih memiliki kekuatan. Ada juga yang sifatnya conformity atau konformitas. Ya, ini kalau rekan-rekan pernah lihat ya dalam banyak penelitian sosial, conformity ini sering terjadi ketika satu individu berada di kebiasaan atau perilaku yang kebanyakan dilakukan oleh orang lain, ya sehingga mau nggak mau individu ini mengikuti perilaku yang dilakukan oleh orang banyak tadi, gitu ya, konformitas. Ya, dan kemudian di sini ada karakter sosial yang produktif, ya, ada biophilus karakter type, bahwasannya dalam karakter ini, tipe ini mencintai kehidupan dan ingin membentuk atau mempengaruhi orang lain dengan cinta, ya, dengan akal, dan juga ada memberikan contoh-contohnya. Ya, contoh konkretnya seperti apa gitu ya di dalam interaksi sosial yang produktif. Dan menurut Fromm ini terdiri dari cinta yang produktif, pikiran yang produktif, kebahagiaan, dan suara hati. Ya, di sini juga melibatkan ada pihak otoriternya, suara hati dari pihak penguasanya, ataupun suara hati dari individu itu sendiri. Ya, jadi sifatnya kalau untuk karakter sosial yang produktif ini sifatnya membangun, konstruktif. Beda halnya dengan yang tadi di atas sifatnya destruktif. Gitu ya. Nah, ini yang non produktif tipenya adalah ada tipe karakter yang hanya menerima, gitu ya, bahwasannya sumber kepuasannya ini ada pada lingkungan eksternal. Jadi dia tidak bisa memenuhi atau memuaskan kebutuhannya sendiri, atau ada yang sifatnya eksploitatif. Ya, bahwa kepuasan justru ada pada diri mereka sendiri, tapi tidak ada di lingkungannya, gitu. Dan kemudian ada juga yang tipe penimbun, ya, dia memiliki kepercayaan yang kecil akan kebaikan dari dunia luar, bahwasanya lebih ke arah negativistik ya. Jadi dunia luar itu seakan-akan akan lebih banyak menimbulkan kerugian ya dibandingkan kebaikan terhadap dirinya. Gitu. Dan kemudian tipe karakter nekrofilia. Ya, ada juga orang yang karakter sosialnya tidak produktif ini justru tertarik dengan hal-hal yang sifatnya merusak gitu ya. Ini, kalau di dalam Freud itu ada death instinct-nya terkait kematian, kesakitan, kerusakan, deh. Dan juga ada tipe karakter marketing yang bahwasannya dia tidak benar-benar peduli dengan orang lain, ya. Jadi seolah-olah interaksi yang dibangun itu adalah
soal untung dan rugi saja. Bahwasannya interaksi yang dibangun ini ada sumber potensial yang memberikan keuntungan tertentu saja, yaitu tidak produktif ya. Ya ini bisa dibaca lagi ya pembagiannya, ada yang produktif, ada yang non produktif. Nah, dan di sini Erich Fromm memiliki 4 proporsi mengenai hubungan seseorang dengan masyarakat. Ya, bahwasannya yang pertama ini manusia mempunyai kodrat esensial sosial bawaan ya. Jadi memang menurut Erich Fromm ini individu itu memang dari lahirnya secara turun-temurun sudah memiliki kebutuhan akan sosial. Ya. Kemudian masyarakat diciptakan manusia untuk memenuhi kodrat esensial bawaan. Ya, jadi ada mengapa terjadi interaksi di dalam suatu lingkungan tertentu, ya sehingga ada yang dinamakan masyarakat itu di dalam suatu daerah karena itu untuk memenuhi kodrat esensial bawaan manusia tadi, gitu ya, baik kebutuhan-kebutuhan tadi yang sifatnya fisiologis, gitu ya, maupun kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya diperoleh dari interaksi sosial, ya, dan juga terkait dengan kebebasan tadi. Dan di sini yang ketiga, tidak satupun bentuk masyarakat yang pernah diciptakan manusia berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar eksistensi manusia. Maka dari itu manusia akan selalu berupaya ya, mencari cara untuk terus memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan eksistensi manusia tadi. Dan kemudian yang keempat adalah mungkin menciptakan masyarakat semacam itu, masyarakat di mana orangnya bergaul dengan cinta, hubungan persaudaraan dan solidaritas ya. Bukan hanya masyarakat yang tadi sifatnya jadi non produktif interaksinya, tapi bagaimana berupaya untuk bisa menciptakan masyarakat yang memang sifat interaksinya adalah produktif dan konstruktif membangun. Sehingga pada akhirnya di sini untuk dinamika kepribadian Erich Fromm ya bisa rekan-rekan lihat di sini ini sebagai kesimpulan juga dari yang tadi sudah disampaikan, ada basic konflik ya dualisme tadi ya. Kemudian juga itu memunculkan adanya kebutuhan-kebutuhan keterikatan kebebasan ya, memahami dan beraktivitas ya. Sehingga di sini juga bisa memunculkan yang namanya konflik. Ya, ketika konflik itu bisa diatasi, maka hal positif yang bisa diperoleh adalah bagaimana individu itu bisa mencapai kebebasan, menyatu dengan orang lain gitu ya, tanpa mengorbankan keinginannya sendiri atau merugikan orang lain, dan memperoleh rasa aman juga. Tapi negatifnya, barangkali tadi sudah dijelaskan, ketika konflik ini tidak bisa terselesaikan, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, maka bisa jadi kita hanya mengikuti pihak otoritas. Atau tadi ada yang sumber kepuasannya hanya terletak di luar diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara individu. Dan juga ada yang memunculkan bahwa ya dia hanya menganggap interaksi dengan lingkungannya itu sebagai pemenuhan keuntungan atau kerugian saja, gitu ya, tidak didasarkan pada untuk memenuhi secara tulus ya, tadi penuh dengan cinta ya, dan mengarah kepada interaksi yang sifatnya produktif. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya jelaskan ya rekan-rekan. Silakan jika ada pertanyaan dicatat terlebih dahulu saja gitu ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan yang muncul dari rekan-rekan untuk teori psikologi sosial dari Erich Fromm. Saya tutup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.